Bab 1701. Merekrut Jordan Feng. Setelah mengetahui bahwa pembuatan pupet dapat menjaga kota keluarga Ye, orang-orang klan ini semua mulai memurnikannya dengan serius. Dimas Ye dan Penatua kelima bertanggung jawab atas semua ini. Mulai membuat spare part pupet-pupet dengan semua orang, Dimas Ye tampak sedih. Adik kelima tidak menyangka bahwa pada saat itu, aku dipaksa untuk berlatih pupet oleh Tuan Qin di Sekte Guzong. Aku sakit kepala ketika melihat benda ini, tetapi sekarang aku membutuhkannya untuk menyelesaikan krisis keluarga Ye. Ya, kakak ketiga, tetapi dengan lebih banyak pembuatan, aku merasa menarik untuk membuat sebuah pupet. Ada banyak misteri di dalamnya, tidak kalah dari pelatihan teknik. Penatua kelima juga berkata dengan penuh emosi. Ketika orang-orang keluarga Ye mulai membuat pupet, Eric Qin juga meninggalkan keluarga Ye dan pergi ke paviliun Jubao di kota Tianyu. Itu cara biasa, bagian lain dari pupet diserahkan ke paviliun Jubao untuk dimurnikan, tapi kali ini Tuan Besar Ye langsung mengambil banyak koin roh dan Eric Qin tidak perlu talangi. Berpikir harus berbicara bawel lagi sebelum dapat mengkonfirmasi masalah ini. Tetapi, begitu berjalan masuk paviliun Jubao, Eric Qin melihat seorang kenalan. Rosalie. Eric Qin akrab dengan aura wanita ini, meski hanya dari belakang, dia juga berbicara. Tuan Qin, kebetulan sekali, kamu juga datang ke kota Tianyu. Rosalie mendengar seseorang memanggilnya, menoleh ke belakang dan melihat bahwa itu adalah Eric Qin. Dia terkejut, matanya penuh kegembiraan. Dia menghasilkan banyak uang dari penjualan Eric Qin sebelumnya, dan bahkan mengejutkan kepala paviliun Jubao wilayah utara. Kali ini dia datang ke kota Tianyu untuk melaporkan pekerjaannya. Dan kultivator penanggung jawab di atasnya, yaitu kultivator yang berwajah dingin itu pun kali ini tidak hanya memiliki wajah yang lembut, dan memujinya dengan baik, bahkan juga berjanji untuk memindahkannya keluar dari kota Ye untuk diaturkan ke kota yang lebih besar. Dan Rosalie secara alami merasa berutang semua ini kepada Eric Qin, dan tentu saja sangat berterima kasih kepada Eric Qin. Tuan Qin berencana membeli bahan pupet lagi. Eric Qin menjelaskan niatnya, dan hati Rosalie tiba-tiba tergerak. Meski Eric Qin tidak menyebutkan angka spesifiknya, namun menurut kekuatan yang Eric Qin tunjukkan sebelumnya, jumlahnya tentu tidak sedikit. Jika Tuan Qin tidak keberatan, serahkan urusan ini padaku. Rosalie menggertakkan giginya dan membuat keputusan di dalam hatinya. Kamu adalah kultivator paviliun Jubao kota Ye, juga bisa mengambil keputusan di sini. Eric Qin bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Qin, jangan khawatir, kamu tunggu aku sebentar. Rosalie mengatur agar Eric Qin duduk di dalam kotak VIP, lalu pergi dengan cepat. Setelah kembali dengan cepat, dia sudah ganti pakaian dengan senyum di wajahnya. Tuan Qin, aku baru saja mengundurkan diri dari posisi paviliun Jubao kota Ye. Aku sekarang adalah kultivator yang bertanggung jawab atas paviliun Jubao kota Tianyu, jadi tidak ada masalah. Demi bisnis aku, kamu mengundurkan diri dari jabatan sebagai kepala cabang dan datang ke sini sebagai kultivator penerima tamu. Eric Qin sedikit terkejut ketika mendengar ini. Meskipun kondisinya seperti ini sekarang, aku percaya bahwa selama aku membantu Tuan Qin, aku akhirnya juga menjadi kepala cabang kota besar ini tanpa harus menetap di tempat kecil seperti kota Ye. Mata Rosalie jernih. Eric Qin mengangguk tanpa bersuara. Meskipun Rosalie adalah seorang kultivator wanita, ketegasan dan keberaniannya melampaui banyak kultivator pria. Yakin bahwa pembeliannya tidak mungkin kecil, dia segera meninggalkan posisi kepala cabang. Kebanyakan orang takutnya akan sulit untuk mengambil keputusan begitu cepat. Aku rasa penjualan ini akan mengecewakan kamu. Eric Qin tersenyum. Lebih baik beli dengan orang yang sudah kenal, dan kemampuan Rosalie yang ditunjukkan sebelumnya membuatnya merasa lega.
tentu saja dia tidak akan memiliki pendapat. Setelah berbicara tentang apa yang dia butuhkan, Rosalie juga terkejut dan senang. Jumlah puppet yang dibutuhkan oleh Eric Kin adalah puluhan kali lipat dari sebelumnya, dan dia juga membeli beberapa biji roh yang langka, jumlahnya cukup menakutkan. Dengan kata lain, dia membuat taruhan yang benar kali ini. Tentu saja, Rosalie tidak terlena oleh koin roh. Dia memberi Eric Kin diskon yang sangat tinggi. Untungnya kecil, yang penting memenangkan hati Eric Kin. Tangani bisnis ini dengan baik, dan akan ada bisnis tiada henti yang datang mencarimu di masa depan. Eric Kin juga sangat puas dengan pendekatan Rosalie, berkata dengan penuh arti sebelum pergi. Bisnis akan tiada henti di masa depan. Jantung Rosalie berdegup kencang, dan langsung mengangguk dengan serius. Dia bersumpah bahwa bisnis ini harus dikerjakan dengan lebih indah dari sebelumnya. Ngomong-ngomong, mengenai Tuan Jordan Feng, bantu aku menghubunginya, aku punya keperluan dengannya. Kata Eric Kin. Tuan Kin jangan khawatir, aku akan segera melakukannya. Sebenarnya, kejadian ini bukan lagi urusan Paviliun Jubao, tapi Rosalie tak ragu sama sekali. Meninggalkan Paviliun Jubao, Eric Kin kembali ke keluarga Ye, menguraikan semua puppet yang tersisa. Setelah berkali-kali bereksperimen, Eric Kin pun secara kasar memahami logika buku Langit Tanpa Kata. Jika beberapa jenis puppet ini bisa disulap menjadi satu jenis puppet yang memiliki segala kelebihannya, maka buku Langit Tanpa Kata akan memilih untuk menggabungkannya. Jika tidak, itu akan disempurnakan menjadi gambar puppet yang sempurna. Sore harinya, Eric Kin juga mendapat kabar, tidak tahu metode apa yang digunakan Harvey Ye, keluarga Chen setuju untuk datang negosiasi ke keluarga Ye dalam 7 hari. Itu setara dengan membeli 4 hari waktu berharga untuk keluarga Ye. Tentu saja, keluarga Chen tidak menyangka bahwa keluarga Ye akan menggunakan puppet untuk menyelesaikan masalah. Malam harinya, Eric Kin memasang formasi bulan dan mulai mengumpulkan cahaya bulan sebagai pasokan energi untuk buku Langit Tanpa Kata. Dan dia melanjutkan penelitian tentang ilmu kehidupan dan kematian. Adapun Gong Yao, setelah menyerap Reiki di kolam spiritual sepanjang malam, dia telah duduk berkultivasi di mansion. Ini juga diperintahkan oleh Eric Kin. Sekarang keluarga Ye aman, kekuatan tempur dia lebih kuat dari Gong Yao. Daripada mengikuti dirinya dengan sia-sia, lebih baik meningkatkan kultivasi. Bagaimanapun, Eric Kin menaruh harapan pada Gong Yao dan tidak ingin dia membuang waktu sesuka hati. 2 hari kemudian, Eric Kin mengeluarkan 3 gambar puppet lagi dan memberikannya kepada Dimas Ye untuk dipelajari semua orang. Dan Rosalie juga mengirimkan transmisi suara Sleep Giok. Jordan Feng telah tiba di kota Tianyu. Jordan Feng ini terobsesi dengan puppet, dan dia sangat cakap. Jika dia bisa bekerja untukku, itu akan sangat membantu. Eric Kin bangun, berpikir dalam hati, datang ke Paviliun Jubao, dan bertemu Jordan Feng. Tuan Jordan Feng, aku tidak tahu apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan klan kultivator, dipekerjakan oleh mereka, dan mendapatkan dukungan dan sumber daya. Eric Kin berbasa basi beberapa kata, kemudian dia langsung ke intinya. Ilmu puppet terpuruk, bahkan jika Jordan Feng adalah seorang master puppet, jarang ada puppet canggih yang dimilikinya. Itu karena ilmu puppet perlu banyak berinvestasi, tetapi panennya tidak memuaskan. Yang Eric Kin tahu adalah bahwa situasi master puppet pada umumnya tidak terlalu baik, sepenuhnya karena hobi sehingga mereka berinvestasi di dalamnya terlepas dari biayanya. Teman kultivator Kin, jangan bercanda. Jordan Feng mendengarkan sejenak, dan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Jangan melihat aku ini di fase transendensi, aku telah mempelajari puppet untuk sebagian besar hidupku, sehingga kekuatan tempurku tidak tinggi. Keluarga mana yang akan menggunakanku? Bukankah kamu memiliki puppet? Kata Eric Kin.
Tetapi puppet itu rentan, dan harganya mahal untuk diproduksi. Jika aku memanipulasi beberapa puppet, maka aku dapat bersaing dengan kultivator dengan tingkat yang sama, tetapi tidak ada keluarga yang akan menghabiskan banyak sumber daya untuk mendapatkan hasil yang sama. Jordan Feng menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan getir, teman kultivator Qin juga seorang master puppet, jadi aku tidak perlu menyembunyikannya. Kami para kultivator ilmu ini, sekarang di benua dunia dewa dianggap sebagai ilmu sesat, tidak ada yang akan menghargai. Bersambung.